Shalom. Horas. Kami atas nama Parhalado mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara kebaktian pada pagi hari ini, terlebih pada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di HKBP Keramat Jati. Demikian juga kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang mengikuti kebaktian ini melalui live streaming di rumah atau dimanapun berada. Sebelum kita mulai kebaktian pada pagi hari ini, marilah kita ikuti kebaktian ini berjalan dengan baik sesuai dengan ada acara pada kita dan melalui infokus yang ada di depan gereja kita. Mari kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pada minggu ketiga setelah Epifanias ini, segenap warga jemaat dan pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan menyukuri 50 tahun Sedding HKBP di Pulau Rupat. Melalui Biro Sedding HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke Pulau Rupat, sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya dengan menyukuri 50 tahun Sedding di Pulau Rupat, Huria Kristen Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan pelayanan pekabar Injil di Pulau Rupat dan di seluruh dunia dengan keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. Oleh karena itu, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada-Nya. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 135. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi BN HKBP nomor 136. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Matius 28 dimulai ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 134.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan perbuatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 515. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia pasal 8, dimulai ayat pertama sampai 8. Ketika 3 bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat.
karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kita sama-sama. Juga Yesua Bani Israel. Yamin, aku Sabit, Dia, Masya, Kelita, Ajaria, Jobab, Hana, Pelaya, yang ada orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 677. Cikal bakal pelayanan sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh SL Pakpahan, PB Marbun, dan P. Siahan. Hubungan ketiga orang tersebut dengan suku Akit terjalin dengan baik dan menumbuhkan keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan di bidang kesehatan. Atas keinginan tersebut, maka SL Pakpahan melalui pendeta Alman Badia Siahan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu, menyampaikan permohonan pelayanan kepada seksi Seding HKBP. Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan, dan dengan peninjauan itu maka Pulau Rupat mendapat pelayanan Seding HKBP. Pada tanggal 7 April 1969, DSK Ritonga sebagai Ketua Seding HKBP bersama pendeta Alman Badia Siahan yang sedang melayani di HKBP Duri beserta guru Marolop Silitonga tiba di daerah Hutan Ayu. Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan sekolah dasar dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. Kemudian pada bulan Mei 1969, HKBP mengutus seorang pelayan kesehatan bernama Aston Tumanggor dengan pekabaran Injil melalui perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Maka pada tanggal 28 November 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya kekristenan di wilayah Pulau Rupat oleh Departemen Sedding HKBP. Dan sejak itu gedung sekolah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pendidikan dan fungsi peribadatan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 1987 diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober 1971 berdirilah bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember 1971 diadakan baptisan kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu pada tanggal 28 November 1971. Jumlah jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun pada tahun 1978 gereja dibangun di Sungai Carok dan sejak itulah jemaat beribadah di dalam gereja. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada tahun 1969 pertama sekali lakukan pendekatan terhadap warga masyarakat Sungai Raya untuk pekabaran Injil dan pendidikan pelayan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Sedding HKBP pada tahun 1969 ialah Guru M. Tambun. Beliau melayani sebagai guru pendidikan, merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga masyarakat meminta Guru M. Tambun untuk mengajarkan cara membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka, sehingga secara bersamaan mereka membangun gedung sekolah yang sangat sederhana. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik, yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian, dan pekabaran Injil kepada tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut yang bersedia dibaptis hanyalah 2 orang, tepatnya pada tanggal 6 Maret 1983 di gereja HKBP Sedding Hutan Ayu. Namun pada tahun 1984 tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai menyerahkan diri untuk dibaptis beserta keluarga mereka. Kemudian pada bulan Agustus 1985 gedung gereja HKBP Sedding di Kuala Simpur dibangun. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Pos pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990, dilayani oleh Pendeta Alman Badia Syahan, Direktur Departemen Sending pada waktu itu. Pada bulan Mei 1991, dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 1991. Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014. Atas bantuan dari berbagai pihak, bangunan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan, sehingga bangunan gereja tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan dan pertanian. Setelah masuknya Injil, walaupun masih tetap membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian, khususnya tentang pengetahuan pengelolaan lahan gambut menjadi lahan pertanian. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dengan segala yang kamu perolehlah pengertian. Biro Sending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Gerakan Sending akan ditingkatkan melalui pembangunan Sending Stadlon. Dalam rangka setelah 50 tahun Sending, Pulau Rupat yang akan dikembali di Sungai Carok, Sungai Perpak, dan Sungai Pong. Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. Pekabaran Injil Bolistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat pelatihan, peningkatan ekonomi kerakyatan, serta pertanian selaras alam. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita menyanyi BN HKBP nomor 362. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu pagi ini. Shalom. Mari kita dengarkan intisari warta minggu ini tanggal 23 Januari 2022. Yang pertama, pelayanan. Nama dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 23 Februari 2022 adalah minggu ketiga setelah Epifanias. Topik Yesus, penggenapan firman Tuhan. Yesus do hagogo ni hatai. Rencana pernikahan, pemberitahuan pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Fransius Napitupulu, anak dari Bapak Sahala Napitupulu, Ibu Roida Boru Oppusunggu, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wek Makassar 2, dengan tunangannya Rina Dewi Boru Butar-Butar, putri dari Bapak Sintua CH Butar-Butar, Ibu Romida Boru Sinurat, Jemaat HKBP Sigaul Resort Maranatha Distrik 4 Toba. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 masuk pukul 9 WIB di HKBP Sigaul Resort Maranatha Distrik 4 Toba. Tuhan memberkati. Rencana pernikahan kedua. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah saudara Godfride Bonardo, anak dari Bapak Juli G. Saragi, Ibu Situa Mangadu Triwati Boru Hutagaul, Jemaat GKPS Depok Resort Depok Distrik 7, dengan tunangannya Feni Maria Christine Boru Pasaribu, putri dari Bapak John Pasaribu SIP, Ibu Irista Nauma Boru Hutapea, Jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wek Lubang Buaya. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 masuk pukul 9 WIB di GKPS Depok Resort Depok. Tuhan memberkati. Rencana pernikahan ketiga, pemberitahuan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Kevin Nathanael Sibarani ST, anak dari Bapak Firma Martahan Sibarani SE MSAK, Ibu Dr. Netti Delfrita Borulubis SP Ratka, Jemaat HKBP Jalan Sudirman Resort Medan Distrik 10 Medan Aceh, dengan tunangannya
Dosmaya Andriani Boru Parhusip SSI, putri dari Bapak Edison Parhusip, Ibu Marline Boru Siahaan SPD, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari WIK Rambutan 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 masuk pukul 9 WIB di HKBP Jalan Jenderal Sudirman, Resort Medan. Tuhan memberkati. Yang kedua, pelayanan koinonia persekutuan. Pembubaran panitia Natal seksi Paropuan. Mulai hari Sabtu sampai hari ini Minggu tanggal 22 sampai 23 Januari 2022, panitia Natal Paropuan HKBP Keramat Jati melaksanakan pembubaran kepanitiaan di Villa Maduma Puncak yang didampingi oleh Inang Pendeta Ernawati Hasugian STHMM. Kita doakan semoga acara pembubaran panitia Natal tersebut berlangsung dengan baik. Anggota jemaat yang pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 23 Januari 2022 telah pindah anggota jemaat yaitu keluarga Osman Lumbanggaul beserta Ibu Rasmita Boru Hutagalung, jemaat dari WIK Rambutan 2, pindah ke HKBP Dolok Sanggul, Resort Dolok Sanggul Kota, Distrik 3, Humbang. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Jemaat pindah yang kedua, mulai hari ini Minggu tanggal 23 Januari 2022 telah pindah anggota jemaat keluarga Leman Adi Anto Sirait beserta Ibu Anom Ferawati Sianturi beserta 2 orang anak. Jemaat dari WIK Makassar 1 pindah ke HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, Distrik 8 DKI Jakarta. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Pelayanan marturia, jemaat dalam pembinaan. Mulai hari ini Minggu tanggal 23 Januari 2022 telah diterima menjadi jemaat dalam pembinaan Saudara Arnold Juanda Siringoringo yang datang dari gereja Pantekosta di Indonesia. Tinggal di Jalan Manunggal Bakti nomor 95 RT 08 RW 11 Kalisari, Jakarta Timur, WIK Kalisari. Pelayanan kasih diakonia, jemaat yang meninggal. Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Rohani Hot Maria Boru Silalahi, tutup usia 63 tahun 2 bulan, meninggalkan Bapak Luhut Siregar dari WIK Kampung Tengah. Kita berdoa semoga keluarga yang ditinggal cepat terhibur. Yang kedua, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 telah meninggal dunia Ibu Lamsi Boru Sianturi SPD, tutup usia 59 tahun 2 bulan, meninggalkan Bapak Kamser Sinaga dari WIK Parserahan. Yang ketiga, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak Sahat Purba atau Oppu Luis Yakob Doli, tutup usia 73 tahun 3 bulan, meninggalkan istri Nurmala Boru Lumbanggaul dari WIK Rambutan 1. Yang keempat, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 telah meninggal dunia Saudari Bonita Melia Boru Simatupang, tutup usia 23 tahun 8 bulan, anak dari Bapak Tomu Parulian Simatupang, Ibu Sarma Basar Boru Sinaga dari WIK Tengah. Kita bawa dalam doa supaya semua keluarga yang ditinggal
cepat terhibur. Lain-lain izin pelayanan mulai tanggal 21 sampai dengan 30 Januari 2022, Inang Pendeta Dr. Ana C.H. Vera Pangaribuan, Pendeta Resort, izin dari pelayanan, dan yang menjadi pelaksana tugas Pendeta Resort adalah Inang Pendeta Lilis Perawati Boru Tambunan STH MM. Amplop persembahan. Gereja menyediakan amplop persembahan 1A dan 1B, 1 amplop. Persembahan kedua ke pusat 1 amplop yang kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Kita sampaikan sekaligus ke depan altar setelah khotbah. Marilah kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi BNHKBP nomor 178. Kita nyanyikan hanya 1 ayat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dan juga yang ada di gereja ini, kita bersyukur hari ini sekaligus seluruh HKBP merayakan 50 tahun sending di Pulau Rupat. Adalah buah dari pertolongan Tuhan. Sebab HKBP hasil dari sending, dan kita pun HKBP haruslah bersending juga, dan ada hasilnya, dan Tuhan yang menentukan hasil itu hingga saat ini. Oleh karenanya kita juga akan dikuatkan dan dipenuhi oleh firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Demikian dikatakan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu,
memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah anak Allah dan penuh kasih setia. Yesus adalah anak Allah dan penuh kasih setia. Itulah penyataan dalam 2 minggu Epifanias, Hapapatar, penyataan. Dan saat ini kepada kita dinyatakan lagi bahwa Yesus nyata melalui firman itu. Yesuslah kenyataan dari firman itu, atau yang disebutkan Yohanes, firman yang telah menjadi daging. Hal itu jelas diungkapkan di dalam nas ini melalui tugas Yesus sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di pasal 61 ayat 1 sampai 2. Dikatakan Allah mengurapi Yesus. Mengurapi, yang diurapi itulah yang disebut dengan Mesias, Mesaya. Mesias artinya yang diurapi. Itu makanya dikatakan Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Maka Yesus sendiri sesungguhnya telah mengatakan bahwa dialah Mesias itu. Dan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, Mesias yang diurapi itu untuk memberikan pertolongan dan harapan yang penuh kepada umat manusia. Dan kemudian dikatakan, dia telah mengutus aku. Mengutus, maka dalam hal inilah yang disebut utusan itu sebagai juru selamat, penyelamat. Dengan demikian, Yesus adalah Mesias, juru selamat manusia. Itulah yang hendak dikatakan pada minggu ini setelah Epifanias, penyataan tentang siapa itu Yesus yang telah kita rayakan pada waktu Natal, yang kita rayakan pada waktu Natal, waktu dikabarkan Yesus lahir di dunia. Kemudian dikatakan bahwa Yesus Mesias juru selamat itu datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta. Kemudian tugasnya membebaskan orang-orang tertindas dan juga memberitakan tahun rahmat Tuhan. Inilah tugas, dan dari tugas itulah kita tahu bahwa memang benar Yesus adalah anak Allah, Mesias, juru selamat itu. Intinya Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus adalah penolong orang yang lemah baik secara fisik maupun secara spiritual, yaitu mereka yang terbelenggu oleh dosa, mereka yang terbelenggu akibat jebakan iblis. Maka manusia diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari, melalui tugas Yesus itulah kita memahami makna koinonia, marturia, dan diakonia. Ketika dikatakan tadi menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, memberitakan itu adalah bagian dari marturia, membebaskan itu bagian dari diakonia, mereka diajar berkumpul itu bagian dari koinonia. Dari situlah kita tahu kenapa ada koinonia, diakonia, dan marturia di gereja yang disebut dengan tugas panggilan gereja. Ketiga hal itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Maka saat orang berkumpul, Injil diberitakan. Saat manusia berkumpul berkoinonia, Injil diberitakan, marturia, dan karena firman itu manusia menjadi sehat secara fisik dan juga imannya, rohaninya. Maka itulah bermarturia atau diakonia. Maka dengan demikian sesungguhnya ketika kita mengikuti peribadahan atau mengikuti persekutuan, di dalamnya ada pemberitaan dan di dalamnya ada diakonia. Itu adalah tugas
Yesus yang diberikan juga kepada gereja hingga saat ini. Dan itulah pelayanan awal yang berhasil yang telah dibuat oleh Nommensen, di mana ada gereja, dibangunlah sekolah, dibangun pula lah rumah sakit. Demikian juga tadi bentuk pelayanan yang kita baca tadi dalam pelayanan di Pulau Rupat ini. Ada pertama penginjilan, pengajaran, itu diakonia. Kemudian dibuatlah pelayanan yang holistik tadi tentang kesehatan. Itulah metode pelayanan sebagaimana yang telah diajarkan dan tugas Yesus yang sesungguhnya di dunia ini menjadi tugas gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi orang Yahudi, sinagoge itu amat penting, rumah ibadat. Itu makanya Yesus selalu datang ke sana dan mengajar di sana pada waktu hari Sabat. Itu adalah tempat berkumpul untuk memperlengkapi iman, memperlengkapi pengetahuan umat dalam menghadapi realita hidup. Di sinagoge pada waktu itu. Demikianlah sesungguhnya saat ini orang percaya memahami gereja sebagai tempat untuk memperlengkapi umat. Gereja itu untuk memperlengkapi umat, untuk pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Dan itu disebutkan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 bahwa Allah yang mengutus para guru, para pengajar, para nabi, para rasul untuk mendidik, untuk memperlengkapi umat, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang dimaksud adalah memperlengkapi umat untuk pelayanan keluar. Melayani di luar, maksudnya melayani, mempersiapkan jemaat itu untuk sungguh-sungguh menjadi pelayan Tuhan di rumah tangganya, di tempat dia bekerja, di masyarakat, dan tentunya inilah yang disebut dengan bersending bahkan ke tempat yang masih belum dijangkau. Maka gereja itu adalah tempat memperlengkapi seluruh umat untuk bisa bersending menjadi jemaat yang misioner. Agar jemaat itu benar-benar mengenal Tuhan dan memberitahukan tentang Tuhan itu kepada sekitarnya dimanapun dia berada. Maka gereja itu tempat memperlengkapi agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Maka sesungguhnya apabila sekalipun gereja mengumpulkan dana, itu haruslah digunakan untuk pelayanan pemberitaan Injil. Dan itu pula yang didoakan pada waktu kita mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan umatmu ini agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Maka persembahan itu adalah untuk pemberitaan Injil dengan memperlengkapi setiap jemaat yang misioner, baik itu diawali dengan dikategorial kalau di sini di tempat gereja ini, dalam diakonia dan dalam tempat yang lain. Tetapi ingat, pelayanan itu, dana yang dikumpulkan itu bukan hanya untuk digunakan di sini sesungguhnya. Dalam konsep gereja itu pada awalnya tugasnya bukan hanya untuk kebutuhan di sini. Kenapa? Karena kita adalah buah dari sending. Ingatlah, soalnya hidup di buku de gudang do hidup Yesus bidang do peanggo si sabioni. Ladang sudah menguning, engkau akan kuutus ke sana. Sesungguhnya kita yang telah mendengarkan firman Tuhan diutus ke sana. Gudang do pe si sabioni, alani unang lalap pita di son. Gawe ayo gabe panabi hita sude. Alai molo lalap pita, olo gabe hita masih sabian. Kan? Gabe hita masih sabian. Karena kita tidak tahu di mana ladang itu untuk kita panen, kita tuai. Padahal senjata kita telah diberikan, diperlengkapi. Kalau petani digambarkan senjatanya, alatnya adalah sabi. Itu alatnya. Dan umat itu diperlengkapi dengan firman Tuhan, pengenalannya akan Tuhan. Maka ketika petani memiliki sasabi, alat panabion, kalau mana mengalului si sabionna. Jika tidak, gabi halakima masih sabian, itu kan? Saling menyerang satu dengan yang lain. Itulah masalahnya. Oleh karena itu, gereja itu ada untuk memperlengkapi.
memperlengkapi umat. Benar ada dari anggota jemaat yang masih harus diteguhkan. Benar dari antara anggota jemaat itu ada yang mesti harus ditolong dan yang harus dibebaskan dari banyak pergumulan hidupnya, dari dosa dan banyak hal. Tetapi bagi orang yang belum terjangkau oleh firman Tuhan juga ternyata masih banyak. Dan kitalah yang seharusnya ke sana. Kitalah orang percaya yang seharusnya ke sana untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kristus itu. Namun kita tidak bisa ke sana, kita tidak sanggup. Oleh karena itulah dibentuk tim sending. Nah so sanggup do hitau sude lao genup halat nang majalo hatani de bata ikol lao de mana merberita nauli. Tetapi aku tidak punya kemampuan untuk itu. Aidang ulau namura lao merberita nauli mersending. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Untuk memberitakan Injil itu penuh dengan pergumulannya. Mungkin kalau ada orang yang ikut dari evangelis, ikut pernah ke Pulau Rupat dan ke beberapa tempat, mungkin boleh menjadi kesaksian. Tetapi bahkan bukan di Pulau Rupat, di daerah Sumatera juga pernah kami dibentuk tim 18 orang dibagi 2 orang dan ada 3 orang untuk live in, tinggal di satu daerah tertentu terpencil. Ketika di tempat pelayanan saya, tempat live in ini memang cuma 2 minggu tinggal di sana untuk pemberitaan Injil. Tidak terlalu besar persoalannya. Tapi ketika kami kembali lagi membicarakan semua keadaan yang kami jumpai, ternyata satu kelompok mengalami ancaman. Mereka diajak naik Marsolu Nasida ke suatu tempat di Soluima di Dr. Nasida. Aku tahu kalian mau memberitakan Injil, tapi jangan coba-coba. Itulah ancaman bagi mereka pada waktu itu. Itu sudah tahun 2000-an. Oleh karena itu yang mau dikatakan bahwa sesungguhnya pemberitaan Injil itu bukan hal yang mudah, tapi sering dengan penolakan, bahkan penuh dengan ancaman. Dan kita juga tahu proses perkembangan gereja mula-mula itu. Bahkan Paulus juga ikut di situ, yang menangkap, yang membunuh pemberita Injil, bahkan dibakar orang percaya. Oleh karena itulah, karena aku tidak sanggup ke sana, Bapak Ibu tidak ada waktunya ke sana. Bapak Ibu mungkin tidak punya kemampuan tersendiri untuk ke sana. Adalah tim sending disebut di HKBP. Oleh karena itu mereka lah perpanjangan tangan kita. Oleh karena itulah kita turut serta mendukung mereka. Aku tidak bisa ke sana, paling tidak aku turut mendukung dalam doa. Kalau aku punya dana, aku bantu. Kalau aku punya daya, kita juga bantu. Demikianlah gereja. Kita ini secara bersama-sama mendoakan mereka, membantu mereka. Itu makanya selalu ada persembahan atau dana ke sending itu. Kenapa? Agar semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan. Itulah tugas kita. Maka pengumpulan dana itu bukan hanya sekedar untuk kita saja, tapi juga adalah bagaimana supaya orang lain juga benar mengenal Tuhan sebagaimana kita mengenal Tuhan. Itulah prinsip dari sending itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Nats ini juga mengingatkan kita sebagai umat Tuhan untuk melakukan tugas pemberitaan Injil dan pelayanan sesuai kemampuan kita. Kita berbeda-beda diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu sesuai dengan kemampuanmu. Dan yang pasti, apa yang engkau ungkapkan, lakukan pelayanan itu tidak ada yang sia-sia. Semua itu berguna dan Tuhan yang akan menentukan. Keberhasilan sending itu bukan ditentukan dari orangnya, tapi ditentukan oleh Tuhan. Bisa saja Tuhan tidak merestui, bisa saja tanpa ada orang pun yang pertama yang luar biasa di situ memberitakan Injil, tapi ada orang yang percaya. Maka Tuhan yang membuat penginjilan itu berhasil. Itu makanya dikatakan debatado mernida na niulami manang na adong perbueni. Maka jangan pernah menganggap bahwa harus begini dan harus begini. Logika kita belum tentu sama dengan logika Allah.
tapi Tuhan yang menentukan. Dalam hal inilah kita Bapak Ibu diajak untuk jangan berhenti untuk memberitakan Injil. Jangan berhenti untuk melayani, berbuat sesuatu sebagaimana pengenalanmu akan Tuhan dimanapun engkau berada, sesuai dengan anugerah Tuhan, sesuai dengan posisimu juga. Sebagai Bapak, jadilah Bapak yang teladan di rumah. Karena dengan menjadi teladan itu sudah menjadi pemberita Injil di hadapan anak-anaknya. Sebagai ibu, jadilah ibu yang penuh dengan kasih. Karena dengan demikian dia juga sudah memberitakan Injil, memberitakan kasih sayang kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada orang lain. Dan jadi anak, lakukanlah tugasmu sebagai anak. Ketika engkau melakukan tugasmu itu, maka sesungguhnya itu adalah kabar baik. Orang tuamu juga akan bahagia, orang tuamu juga akan sukacita. Itulah sebagaimana tugas kita. Maka sesungguhnya tidak ada tugas yang lebih tinggi dan tidak ada tugas yang rendah sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak ada tugas yang lebih tinggi, yang lebih terhormat dan yang lebih rendah. Tidak. Semua tugas panggilan itu sama. Hanya memang kita pengetahuannya, kesempatannya berbeda-beda. Toh kita semua berharga melalui tugas kita itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu makanya ya kalau jadi pendeta ya jadilah pendeta, bukan jadi penguasa gitu kan. Ya kalau jadi sintua, lakukanlah tugasmu jadi sintua, tidak usah seperti pendeta gitu kan. Kalau jadi jemaat ya lakukanlah tugasmu sebagai jemaat. Ada haknya, ada kewajibannya. Hidup di dokon ala ruas una pasitua-situa hoko ina kan. Jadi ternyata jemaat itu pun ya jadilah jemaat. Tidak usah menjadi yang bukan dirinya. Karena apa? Dengan demikianlah seseorang itu menjadi berguna, bermanfaat, berdampak yang luar biasa kepada sesamanya. Itulah sebab panggilan itu ada pada kita masing-masing sesuai dengan talenta anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan hal itu sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Yesus sebagaimana tugas yang telah diberikan Allah kepada dia sebagai anak Allah untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Orang miskin bukan dalam arti secara materi saja, tapi orang miskin gambaran dari orang yang hanya mengharapkan sesuatu untuk beroleh hidup. Mengharapkan sesuatu. Orang miskin, maka sesungguhnya kita pun, aku pun adalah orang miskin karena aku hanya hidup mengharapkan anugerah Tuhan. Jadi sesungguhnya saya ini miskin. Bukan karena apa yang aku punya, tapi karena aku memang selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kasihanilah aku. Itulah isi doaku. Asih roham dia Tuhan. Berarti aku ini orang miskin. Ya, karena memang aku tidak bisa hidup tanpa anugerah pemberian Tuhan. Maka sesungguhnya Yesus itu datang untuk orang yang mengharapkan kehadiran Tuhan, memberitakan kepada orang yang di dalam tawanan, artinya yang putus harapan, yang menurutnya tidak ada lagi keselamatan, tapi Yesus datang memberitakan itu ada harapan. Bahwa engkau akan diselamatkan melalui pengetahuanmu, engkau diselamatkan melalui kesehatanmu, engkau akan diselamatkan melalui imanmu. Itu makanya ketika kabar baik Injil itu, sebagaimana yang kita baca tadi, Injil itu sampai di Pulau Rupat, maka ternyata semakin banyak orang yang berpendidikan dari sana dan sudah ada orang yang maju di sana. Demikian juga ke Tanah Batak, ketika Injil itu diberitakan, maka banyak orang yang bijaksana, yang pintar, maka kemajuan itu, teknologi itu pun boleh kita gunakan, kita pakai. Karena apa? Injil itu menyelamatkan kita, membebaskan kita yang ditawan, yang awalnya kita hanya mungkin mangalang gadong ikut ditutung do asatikos, tetapi ternyata kita jadi tahu gadong ipe ikut digoreng, boleh mesti diduda, baik gotuk kan, boleh mesti dibayar tape, do berbagai macam. Itu adalah karena ilmu pengetahuan, karena Injil itu menerangi. Maka terjadilah banyak perubahan yang kita nikmati di dalam kehidupan ini. Itulah yang disebut dengan membebaskan orang-orang tertindas yang
tertindas karena dosa, yang ditekan oleh dosa itu, yang menurutmu engkau tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan melayakkanmu di hadapannya. Demikianlah kehadiran kita sekarang sebagai umat Tuhan, haruslah benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan Yesus telah menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Dia sungguh melakukan tugasnya dengan taat, meskipun itu menyakitkan. Lihatlah, bukan berarti pekerjaan atau tugas Yesus itu semuanya menyenangkan hatinya, tapi itu pun menyakitkan. Ketika dia tahu bahwa dia harus mati, akan ditangkap dan disalibkan, Yesus pun tidak dengan sukacita melakukan itu, dengan senang, tapi dia pergi berdoa, menangis bahkan berkeringat. Tuhan, seandainya cawan ini jangan aku yang merasakan, jangan aku yang meminumnya, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Kata Yesus dalam hal itu, sesungguhnya apa yang dikerjakan itu mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, tapi karena ketaatannya kepada Tuhan, sekalipun itu menyakitkan, tapi karena aku taat, itulah yang dikerjakan. Itulah buah dari ketaatan, pengenalan akan Tuhan. Gabe pangului Solomo peroham alai ala idolomo ni rohani debata ulahumma. Dang lo moro hatan yan marsirang sian akka keluarga ta marhiti hamateani. Tetapi karena itu kehendak Tuhan, harus terjadi kematian itu, maka terimalah, jalanilah bahwa kematian itu adalah kehendak Tuhan. Kita tidak menginginkan kita rugi, tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Ketahuilah, itu kehendak Tuhan, di dalamnya ada hikmat yang boleh engkau peroleh dari sana, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan di dalam hidupmu. Inilah yang mau dikatakan kepada kita, akan menjadi saksi dimanapun kita berada, sebab Yesus itu adalah anak Allah, penuh kasih, dan dia, sebagaimana topik minggu kita hari ini, dialah penggenapan firman Tuhan. Maka berbahagialah setiap orang yang mengikut Yesus, berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus dan yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Amin. Terpujilah Tuhan, karena kami semakin mengenal Yesus sebagai penggenapan firman-Mu. Maka ketika kami meneladani Yesus dan kami menerima Yesus sebagai juru selamat kami, sesungguhnya kami telah diarahkan kepada kehidupan yang benar, kepada kehidupan yang kekal. Sebab apa yang telah diteladankan oleh Kristus adalah jalan kebenaran. Dengan demikian, umat percaya tidak akan tersesat. Kami akan dimampukan, dikuatkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dunia ini. Bahkan sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kami, bahkan sekalipun itu bertentangan dengan logika kami, biarlah kami sesungguhnya taat kepadamu, sebab itulah kebaikan dan itulah kebenaran. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas pemberitaan firman yang semakin nyata melalui orang-orang percaya, melalui orang-orang yang Engkau utus ke Pulau Rupat dan ke berbagai daerah untuk semakin mengenal Tuhan. Bahkan pada awalnya di tengah-tengah orang Batak, sehingga semakin banyak jiwa yang mengenal, menerima Kristus, dan tahu bersyukur, bahkan semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupannya. Oleh karenanya, ketika kami memang benar buah dari penginjilan itu, maka kami pun haruslah menginjili, menjadi saksi Kristus, sebagaimana kami selalu mengaku iman kami bersama-sama dengan teman atau rekan seiman di seluruh dunia ini. Kami mengaku percaya kepada Allah, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Maka kesaksian yang nyata itu biarlah benar-benar terwujud melalui kehidupan kami di tengah-tengah rumah tangga, di masyarakat, di tempat bekerja, dan dimanapun kami berada.
Ya Allah Bapa, kami mensyukuri segala kekuatan, kemampuan, hikmat yang Engkau berikan kepada pemberita Injil agar semakin dimampukan dan dikuatkan untuk tetap bertahan memberitakan kebenaran itu. Dengan demikian semakin banyak jiwa yang beroleh keselamatan. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu yang membuat kami mengenal segala perbuatan-Mu. Demikian juga karena kami mengenal Tuhan, kami juga mengenal bahwa Tuhan memberikan cinta kasih. Demikianlah yang terjadi untuk saudara-saudari kami yang hendak menikah. Mereka itu karena dipersatukan oleh cinta. Maka ketika cinta akan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidupnya, dengan demikian mereka akan mencintai pasangannya. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan yang merindukan berkat pernikahan itu, hadirlah Engkau untuk memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan juga kami bersyukur atas segala anugerah-Mu melalui kesehatan, umur yang panjang. Biarlah kami juga sadar bahwa umur yang panjang itu adalah karena anugerah-Mu, bukan karena kehebatan, bukan karena kebaikan kami. Dengan demikian kami akan selalu mempergunakan waktu kami untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur atas anugerah Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, karena Engkaulah yang memberkati mereka sehingga mereka mampu memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan gerakkanlah hati umat-Mu, orang-orang yang percaya, untuk juga mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, untuk penginjilan di gereja-Mu, di masyarakat, di dunia ini, dan secara khusus di Pulau Rupat. Pakailah kami semua menjadi alat Tuhan, karena kami tidak boleh hadir di sana, tapi doa, dana, dan daya, sesungguhnya anugerah dan banyak hal yang boleh Engkau berkati bagi kami untuk kami gunakan ke sana. Ya Allah Bapa, gerakkanlah hati seluruh umat percaya untuk sungguh-sungguh peduli keselamatan sesama umat manusia. Dan kami juga memohon Engkau memberikan kekuatan bagi saudara-saudari kami yang bergumul, berduka cita karena kematian. Biarlah roh Tuhan yang menguatkan mereka, sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan-Mu, dan tentunya tidak ada sesuatu yang terjadi ke arah yang tidak baik, tetapi semua hal boleh terjadi untuk kebaikan seluruh umat ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa, biarlah kami yakin bahwa apa yang Engkau tentukan sungguh baik adanya, dan kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, kami juga memohon berkat-Mu, berkat kekuatan bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit dan juga yang sedang dalam pemulihan di rumah. Sintua STR Siregar, Yuliana boru si Hotang, Emar Paung, Sintua Besi Dauruk, Nyonya Munte boru Raja Guguk, Sopar Panjaitan, Nyonya Huta Galung boru si Manung Kalit, Nyonya Simanjunta Rosita boru si Haan, Nyonya Turnip boru si Haloho, Besi Barani, Nyonya Aritonang Lince boru si Murangkir, Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak, Nyonya Manurung boru si Litonga, Nyonya si Haan boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya si Rait boru si Torus, Nyonya Purba boru si Laban, Nyonya Panggabian boru Huta Galung, Nyonya SBP Siregar boru si Haan, Nyonya Sintua Hasi Torus boru Dolok Saribu, Lumongga Hasibuan, Fiesti boru Sianturi, S Manjuntak, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Sintua F Aritonang, M Marbon, RS Pardede, Nyonya Sintua SMT Simatupang boru Nenggolan, Nyonya Gultom boru Tambunan, Halundang boru Siregar, Nyonya Gultom boru Tambunan, Sintua DRP Napitupulu, BMP Marpaung, Nyonya Purba boru Manik, Nyonya M Tambunan boru si Manjuntak, Nyonya Sintua Siahan boru Manalu, Eva boru si Tinjak, Nyonya Apriani boru si Manjuntak, Nyonya Sintua BM Siregar boru si Manjuntak, Odeta boru Manik, Nyonya Pardede boru Napitupulu, Nyonya Sintua si Mamora boru Aritonang, Nyonya Panjaitan boru si Barani, Maria Valentina boru si Ringo-Ringo, Sintua EM Butar-Butar. Dan saudara-saudari kami yang saat ini dalam pembaringan di rumah sakit, Relu Sitorus Luhut Siregar, Nyonya Huta Galung boru Simbolon, Nyonya Asirait boru Nenggolan, Nyonya Nenggolan boru Napitupulu. Biarlah kesembuhan sesungguhnya mereka terima dari Tuhan melalui proses pengobatan, perawatan yang mereka jalani. Ya Allah Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Sesungguhnya mujizat Tuhan boleh terjadi, sebab
Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan juga kami mohon Engkau menyembuhkan dunia ini, menyembuhkan bangsa kami dari virus corona. Biarlah Tuhan yang memberikan kekebalan tubuh, kesehatan melalui vaksin dan melalui menjaga diri, melalui hidup dengan sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, agar kami selamat dari dampak virus corona. Dan biarlah kami akan bersorak-sorai memuliakan Tuhan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Berkatilah pekerjaan umatmu, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, supir, dan ibu rumah tangga, lansia, dan banyak hal yang boleh kami kerjakan ya Allah Bapa dalam kehidupan ini. Biarlah itu menjadi sukacita bagi kami dan kami menikmati kehidupan melalui buah dari pekerjaan itu. Ya Allah Bapa, dimuliakanlah namamu hari ini kekal sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 sambil mengumpulkan persembahan. Thank you.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Bapa kami puji Engkau karena Engkau memberi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami menaati firman-Mu. Kami telah mendengarkan amanat agung itu. Engkau menyuruh kami memberitakan Injil itu, yaitu Injil keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang duduk di lembah kegelapan. Kami mohon, berkatilah badan pekabaran Injil Barmen, berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia. Berkatilah tempat-tempat pengajaran supaya kerajaan-Mu semakin luas. Berkatilah Biro Sending Huria Kristen Batak Protestan dan para penginjil yang diutusnya. Kuatkan kami supaya kami dalam sukacita bekerja menyebarluaskan kerajaan-Mu. Dengarlah segala yang kami mohonkan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.